Так называют эту самоходку в батарее. Командир орудия Артем говорит, привыкли. Так повелось еще с учебных стрельб, больших международных учениях, в которых принимал участие его расчет. Halo, kawanku, kawan barbar. Kembali kita rilis Perang Rusia vs Ukraina yang akan berlangsung lama. Mau tahu jawabannya? Simak dan tonton videonya sampai dengan selesai. Di awal berita, masalah geopolitik menjadi perhatian banyak orang karena dianggap akan menyebabkan krisis. Apalagi adu kuat Rusia-Ukraina, belum terlihat kapan akan berakhir. Perang Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung selama hampir 6 bulan, jikalau 6 bulan ini Anda manfaatkan untuk bayar cicilan di Pegadaian, sudah lunas mungkin, lanjut, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Konflik yang terjadi antara negara tetangga tersebut dimulai sejak 24 Februari 2022, kedua belah pihak telah menderita kerugian jiwa dan materi tetapi tidak ada yang mau mempertimbangkan gencatan senjata. Salah satu alasannya adalah perang ini disebut-sebut malah menguntungkan Rusia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Memparkraf, RI, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan perang Rusia dengan Ukraina membuat harga minyak mentah meroket yang justru menguntungkan bagi negara Putin itu. Minyak mentah Rusia diembargo negara barat. Hal ini membuat pasar negeri beruang merah beralih ke Asia dan menjual dengan harga yang murah, tapi kenyataannya masih belum terlihat lantaran isu BBM jenis Pertalite akan naik lagi. Ayolah Indonesiaku harus bisa mengambil bagian dari minyak Rusia. Mantap bukan bos? Jikalau memang benar bisa, pasti Anda senang. Berikut admin juga senang bos. Selanjutnya, Sandiaga menyebut Rusia tetap mendapatkan pemasukan mencapai 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 89,2 triliun rupiah per hari. Berdasarkan data tersebut, ia memprediksi perang ini berlangsung lama karena Rusia masih mendapat banyak untung. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Karena ini sangat profitable, ujar Sandiaga Uno melalui akun TikToknya, dikutip Selasa, 23 Agustus 2022. Maklum, Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Arab Saudi. Menurut data International Energy Agency, IEA, produksi minyak mentah dan kondensat Rusia mencapai 10,5 juta barel per hari. Jumlah tersebut merupakan 14% dari total pasokan global. Menurut Sandiaga, meski Rusia saat ini menjual minyak di bawah harga pasar, negara produsen minyak terbesar ketiga itu masih mendapat keuntungan sebesar 6 miliar dolar Amerika atau 89,2 triliun rupiah per hari. Kurs Rp14.878 per dolar AS. Karena untung besar itu, ia memperkirakan perang Rusia-Ukraina berlangsung lama. Sandiaga juga menyebut biaya perang Rusia hanya sekitar 1 miliar dolar Amerika, sehingga negeri beruang merah itu mendapat profit sebanyak 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 74,4 triliun rupiah. Menarik bukan? Rusia memang menang banyak akibat perang, terutama dari sisi perdagangan. Menurut data yang dihimpun tim riset CNBC Indonesia, transaksi berjalan current account terus mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Di kuartal II 2020, current account Rusia tercatat sebesar 70,1 miliar dolar Amerika. Ini lebih tinggi dari rekor kuartal sebelumnya 68,38 miliar dolar Amerika. Bank Sentral Rusia, Central Bank of Russia (CBR), melaporkan pada periode Januari-Juli, current account mencatat surplus 166 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.473 rupiah triliun. Estimasi tersebut lebih dari 3 kali
lipat dari periode yang sama tahun 2021 senilai 50 miliar dolar Amerika. Besarnya surplus current account tersebut terjadi akibat impor yang menurun, sementara ekspor melonjak akibat tingginya harga komoditas energi. Selain minyak mentah, ada gas alam dan batu bara yang harganya gila-gilaan. Kementerian Ekonomi Rusia juga memprediksi di tahun ini pendapatan ekspor energi akan mencapai 338 miliar dolar Amerika. Ini naik dari tahun lalu sebesar 244 miliar dolar Amerika. Bagaimana menurut kalian tentang berita video di atas? Silahkan komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.